Shalom anak-anak semuanya. Masih bersama-sama dengan Ibu Herti, dengan anak-anak di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya ditulis dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, pada pagi ini kita akan memberi judul Mukjizat Yesus yang pertama. Anak-anak nanti di rumah boleh membacanya ya. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama. Mari kita bernyanyi ya. Lagunya tentang apa ya? Mari kita bernyanyi. Info bells. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Wah, anak-anak, kita sudah menyanyikan bagaimana. Info bell. Wah, ini nanti sekalian nyanyikan lagi ya di rumah bersama-sama ya. Nah, anak-anak, kita akan berdoa, namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu ini. Mari kita bernyanyi ya. Lagunya sebenarnya adalah Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat
kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa setia bersama-sama dengan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau terus mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau bukan hanya mendengar, tapi kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu. Taruhlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menerangi hati kami dan menolong kami melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan pada pagi ini, kami anak-anak-Mu siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wow, anak-anak, kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi Ibu Herti sebelum kita bernyanyi sudah memberitahu kepada kita. Pagi ini firman Tuhan berjudul Mukjizat Yesus yang pertama. Nah, anak-anak, hanya Injil Yohanes yang mencatat tentang peristiwa ini. Ada 4 Injil loh anak-anak, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Yesus selama ada di dalam dunia ini, dia melakukan 7 mukjizat yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini adalah mukjizat Yesus yang pertama di dalam pelayanan Yesus sepanjang dia hadir di dalam dunia ini. Nah, anak-anak, peristiwa ini adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, bukan buah anggur ya, tapi air anggur. Ya, di dalam tradisi bangsa Israel, ketika mereka pesta, mereka biasanya meminum air anggur. Bukan air sirup ya, tapi air dari perasan anggur yang biasanya sudah difermentasikan atau yang sudah berbentuk mengandung alkohol. Nah, anak-anak, kita lihat bersama ada sebuah peta. Peta apakah itu? Apakah itu peta Indonesia? Oh, no. Ini bukan peta Indonesia, tapi ini adalah sebuah kota yang bernama Galilea. Nah, di dalam kota itu ada sebuah kota lagi yang kecil bernama Kana. Makanya peristiwa ini dicatat di kota Kana yang terdapat di Galilea. Nah, anak-anak, apakah yang terjadi di sana? Mari kita lihat bersama. Wah, anak-anak, inilah yang terjadi. Pada waktu itu, Tuhan Yesus bersama dengan ibunya Maria, bersama juga dengan murid-muridnya, pada waktu itu diundang ke sebuah pesta perkawinan. Nah, anak-anak, siapakah di antara kalian yang pernah hadir di pesta perkawinan? Biasanya di pesta perkawinan itu
ada banyak orang yang hadir. Wah, biasanya juga di pesta perkawinan ada makanan yang enak-enak. Wow, yummy, yummy. Biasanya ada ayam goreng, ada capcay, ada mie goreng, dan so pasti ada air anggur. Nah, mungkin kita anak-anak jarang sekali diizinkan minum air anggur. Tapi orang-orang dewasa biasanya minum air anggur. Nah, air anggur itu apa sih, Ibu Herti? Kalau nanti kamu sudah remaja, kamu sudah dibaptis, kamu akan ikut perjamuan kudus. Nah, di sana ada namanya air anggur. Nah, ini juga sama, air anggur. Nah, anak-anak, di sana Tuhan Yesus, mamahnya, dan murid-muridnya hadir di sebuah pesta perkawinan. Nah, anak-anak, pada waktu itu pesta diadakan di kota Kana, Provinsi Galilea. Nah, di sana dikatakan ada pesta yang sangat megah sekali, di mana orang yang berpesta adalah orang yang sangat kaya sekali, orang yang terpandang, orang yang memiliki tamu yang sangat banyak sekali. Bayangkan, pesta itu diadakan 7 hari 7 malam. Wow, lama banget ya. Betul, karena pesta itu adalah bukan pesta biasa. Dan kebetulan yang pesta itu masih saudara dari Tuhan Yesus, saudara dari Ibu Maria. Nah, anak-anak, apakah yang terjadi? Nah, pada waktu pesta itu sedang berlangsung, ya, karena pestanya lama banget, orangnya banyak bingit, kemudian mungkin yang punya pesta tidak berpikir bahwa persediaannya akan habis. Dan pada waktu itu pesta belum selesai. Tapi what's wrong? Ada satu masalah besar yang terjadi. Apa itu, anak-anak? Minuman anggurnya habis. Padahal tamu-tamunya masih banyak. Lihatlah, kendi-kendi itu kosong. Wah, anak-anak, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan ketika pesta masih berlangsung? Makanan sudah habis, minuman sudah habis. Wow, pasti akan merasa cemas, akan merasa malu. Wow, bagaimana ini? Semuanya sedang kebingungan. Di manakah aku akan mendapatkan air anggur? Padahal tamu-tamu masih banyak banget. Wah, yang punya pesta bingung. Bagaimana ini? Wah, waktu pelayan-pelayan sedang bicara, ternyata Ibu Maria sedang lewat dan mendengar. Pelayan-pelayan itu sedang berbisik kebingungan. Hei, lihat, air anggurnya sudah habis. Wow, di mana kita akan mendapatkan air anggur?
pesta masih ada beberapa hari lagi. Tamu-tamu masih berdatangan. Wow, Ibu Maria pun mulai cemas karena yang pesta itu masih saudaranya. Wow, apakah yang terjadi anak-anak? Wah, lalu Ibu Maria pun datang kepada pelayan-pelayan itu. Hei, pelayan-pelayan, dengarkan aku. Engkau harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kalian. Aku akan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Hei, jangan membantah ya. Harus taat dan percaya. Kalian harus taat dan percaya apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Wow, apakah yang dilakukan Tuhan Yesus, anak-anak? Wah, Ibu Maria datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, please help us. Tolonglah kami. Lakukanlah sesuatu, Tuhan Yesus. Lakukanlah dan bantulah. Wah, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, ternyata Tuhan Yesus menyuruh para pelayan-pelayan itu memenuhi semua kendi-kendi tempat-tempat air anggur yang habis tadi dengan air-air yang biasa dipakai untuk mencuci kaki para tamu. Wah, pelayan-pelayan ini sebenarnya di dalam hatinya bertanya, kenapa saya disuruh mengisi air yang tempat air anggur dengan air untuk mencuci kaki? Impossible, malu. Tapi Maria sudah berpesan agar mereka taat dan percaya. Oleh karena pesan itu, mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Percaya dan taat. Mereka pun mulai mengisi kendi-kendi itu satu persatu sampai penuh. Wow, ketika kendi-kendi itu sudah penuh, apakah yang terjadi ya anak-anak? Wah, dia katakan, sudah penuh. Pelayan-pelayan itu terus disuruh oleh Yesus. Ingat, jangan ada kendi-kendi ini yang kosong. Isilah sampai penuh. Pelayan-pelayan itu pun taat dan percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Wah, anak-anak, taat dan percaya. Wah, ternyata anak-anak, waktu para pelayan-pelayan itu menyediakan kembali air yang telah diisi tadi. Wow, amazing. Mukjizat, miracle terjadi. Air itu berubah menjadi minuman anggur yang sangat enak sekali. Wah, lihatlah
melihat air biasa itu tadi, air yang hanya untuk mencuci kaki para tamu, berubah menjadi apa anak-anak? Coba perhatikan, berubah menjadi air minuman anggur yang enak sekali. Tadi air minuman ini masih seperti air yang biasa, tapi air itu berubah menjadi air anggur. Betul sekali. Nah, waktu pemimpin pesta itu meminum air itu ternyata bukan hanya air biasa, tapi pemimpin itu berkata, ha 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 ha. Enak sekali air anggur ini. Air anggur ini adalah air anggur yang paling enak yang pernah aku minum. Wow, lezat sekali. Enak sekali. Wow, dari manakah kalian mendapatkannya ini? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk diminum, dicicipi. Ternyata pemimpin pesta itu sangat menyukai air anggur itu. Wah, anak-anak, luar biasa sekali. Semua murid-muridnya pun menjadi percaya kepada Yesus. Selama ini Yesus belum pernah melakukan peristiwa yang ajaib yang dinamakan mukjizat. Tapi pada hari itu di kota Kana, provinsi Galilea, mukjizat Yesus yang pertama membuat para murid takjub dan percaya. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh Yesus. Wah, inilah mukjizat Yesus yang pertama di perkawinan Kana. Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi Yesus anak Allah yang hidup. Dia menyatakan dirinya bahwa dirinya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Wow, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk mengerjakan kuis. Nah, dari cerita tadi, kalian boleh menjawabnya di selembar kertas atau di buku kalian. Coba kalian sebutkan mukjizat Yesus yang pertama. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, di kota manakah mukjizat ini terjadi? Jikalau kalian menyimaknya, kalian pasti tahu di kota manakah mukjizat ini terjadi. Nah, anak-anak, pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ibunya Maria meminta tolong kepadanya? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ibunya Maria meminta tolong kepadanya? Wah, pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana dengan kalian, anak-anak? Apakah yang akan kalian lakukan ketika ibu kalian, mami kalian, mama kalian meminta bantuan? Apakah kalian marah-marah
Apakah kalian bersembunyi atau apa yang akan kalian lakukan? Nah, anak-anak, pertanyaan yang terakhir, kalian ceritakan pengalaman kalian tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pernahkah Tuhan menolong kalian? Ceritakan dan tuliskan bersama-sama. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar mukjizat Yesus yang pertama. Yuk, kita mau menyanyi sebuah lagu. Ini juga Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, kita sudah menyanyi tentang lagu mukjizat Tuhan Yesus. Ya, air menjadi anggur. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus melakukan mukjizat ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan perhatikan baik-baik anak-anak. Tuhan Yesus juga mau membantu ibunya. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak bersemangat membantu ibu di rumah? Sekarang kalian lebih banyak di rumah. Adakah kalian senang sekali membantu ibu kalian membereskan tempat tidur, membantu ibu kalian untuk membersihkan rumah, membantu ibu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, dan yang paling penting, tidak membuat ibu kalian marah-marah di rumah. Nah, anak-anak Tuhan, memang tidak mudah, tapi kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau melakukan seperti Yesus lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau anak Allah yang hidup. Engkau Allah yang ajaib.
Terima kasih, kami belajar bahwa Engkau sanggup melakukan yang mustahil. Kami belajar Engkau mau menolong orang-orang yang membutuhkan-Mu. Kami belajar Engkau juga mau membantu Ibu Maria. Pada saat ini kami mau berjanji ya Tuhan, kami mau menyembah Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Kami juga mau membantu ibu kami di rumah. Kami tidak mau membuat ibu kami marah-marah karena kami sering membantah. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang baik, yang seturut dengan keinginan hati-Mu. Berkatilah ya Tuhan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.